Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Berdiri pada tanggal 1 Juni 1960 di bawah naungan Yayasan Atmajaya. Unika Atmajaya memiliki 3 kampus, yaitu Kampus 1 Semanggi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kampus 2 Kampus Pluit yang berada di Jalan Pluit Raya, Jakarta Utara. Yang ketiga, Kampus 3 Kampus BSD yang berada di Jalan Cisauk Raya, Tangerang, Banten. Unika Atmajaya memiliki 8 program sarjana, 9 program magister, dan 2 program doktor. Salah satu program sarjananya ialah Teknik Elektro. Teknik Elektro di Unika Atmajaya berdiri sejak tahun 1979 dengan tujuan untuk menghasilkan sarjana teknik elektro yang memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dan mengupayakan usulan solusi secara logis, sistematis, yang didukung metode yang tepat guna, disertai sikap profesional yang tinggi dan semangat wirausaha berbasis inovasi keelektroan. Lulusan program sarjana teknik elektro diharapkan dapat berperan sebagai perekayasa di bidang komunikasi wireless dan jaringan komunikasi data, perekayasa di bidang sistem instrumental dan otomasi industri, dan perekayasa di bidang sistem basis data, terintegrasi dan administrator, serta sebagai wirausaha di bidang elektro. Teknik Elektro Unika Atmajaya memiliki 7 laboratorium yang cukup lengkap untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Lab tersebut diantaranya adalah Laboratorium Telekomunikasi, Laboratorium Pengukuran Besaran Listrik, Laboratorium Sistem Pengaturan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Teknik Tenaga Listrik, Laboratorium Elektronika, dan yang terakhir adalah Laboratorium Rangkaian Logika dan Sistem Mikroprosesor. Proyek yang kami miliki adalah sistem distribusi listrik pada rumah kos. Dengan anggota Diva Aurel Perdana, Francisca Anna, Timothy Lemuel, Jeremiah Irvin, Jonathan Christian, dan Fernando Samuel. Dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Linda Wijayanti, MCS. Berikut penjelasan tentang cara membuat project dalam Microsoft Project. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project dengan Microsoft Project. Yang pertama, setting waktu dulu di control panel. Lalu kita ke clock and region. Lalu kita pilih region. Di sini kita menggunakan format Indonesia agar lebih mudah dan sesuai dengan waktu yang ada di Indonesia. Short date dan long date saya setting seperti ini agar lebih mudah dibaca, dan short time, long time saya setting seperti ini agar mudah dibaca juga. Nah, di sini yang paling penting adalah first day of week. First day of week-nya kita pilih hari Senin, karena kita menyesuaikan dengan hari kerja, yaitu hari Senin. Kita klik OK, kita ke Microsoft Project. Nah, di sini pertama-tama kita harus membuat kalender. Yang pertama, file option. Lalu kita harus setting display. Ini menjadi kalender type-nya menjadi Gregorian calendar. Lalu schedule-nya kita ubah. Week start on itu kita ubah hari Senin. Mulai hari kerja adalah hari Senin. Lalu di new task created kita ubah menjadi auto schedule agar mempermudah dan mengotomatiskan schedule atau jadwal yang akan nanti dibuat di task. Oke, sekarang kita klik OK. Lalu kita akan membuat kalender beserta hari libur.
Oke, di sini kita klik project, lalu change working time. Nah, di sini kita akan membuat kalender Indonesia yang berisi hari-hari libur nasional dan hari cuti bersama. Kita tulis di sini kalender Indonesia. Oke. Di sini kita pilih create new base calendar. Oke. Nah, oke, lalu di sini kita isi dengan nama dari hari libur atau hari cuti bersama tersebut. Lalu kita di sini tulis cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Oke, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri itu ada di tanggal 12 Mei. Lalu kita pilih aja nih 12 Mei. Oke, sini sudah tersetting. Nah, tanggal 12 di mana 12 Mei 2021 itu adalah cuti bersama akan berwarna biru yang menunjukkan adalah exception day, yang mana tidak ada pekerjaan atau non working dalam tanggal tersebut. Lalu kita pilih lagi. Oke, Isa Almasih ini berada di tanggal 13 Mei 2021. Lalu di sini nanti tanggal 13 juga menjadi biru. Oke. Nah, di sini 13 jadi biru. Lalu kita masukkan lagi Hari Raya Idul Fitri. Oke, Hari Raya Idul Fitri itu tanggal 14 Mei. Sampai 14 Mei aja. Oke. Nah, setelah kita memasukkan hari-hari apa saja yang menjadi hari libur nasional, akan terbentuk seperti ini. Lalu kita masuk ke work weeks. Tujuan work week adalah di sini dari Senin sampai Jumat kita akan dari hari Senin hingga hari Kamis kita menggunakan use project default themes for this day dengan waktu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk pengecualian itu kita set days to this specific working times, yang mana di hari Jumat itu ada ibadah sholat Jumat, lalu kita atur supaya istirahatnya lebih lama untuk beribadah. Di sini kita atur dari pukul 8 pagi hingga 11.30. Nah, istirahatnya bertambah 30 menit dan dimulai lagi dari jam 1 hingga jam 5. Oke, kita klik oke. Lalu kita lihat di sini pada hari Jumat. Nah, di sini working time untuk 21 Mei 2021 adalah dari jam 8 hingga 11.30, lalu shift kedua dari jam 1 hingga jam 5. Oke. Lalu kita akan membuat project ini dimulai dari tanggal 3. Nah, di sini start date kita buat menjadi tanggal 3 Mei 2021. Lalu mengeset kalendernya kalender Indonesia. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul garis seperti ini yang mana kita memulai project pada tanggal 3 Mei. Oke, selanjutnya kita akan memunculkan hari libur tersebut dengan cara view time scale dan dipilih time scale. Nah, di sini kita pilih non working time, kita pilih warnanya, kita pilih warna merah, lalu kita pilih pattern untuk menandakan bahwa itu adalah hari libur. Oke, seperti ini kalendernya, kalender Indonesia. Oke. Lalu setelahnya klik OK. Nah, di sini akan muncul hari-hari libur yang sudah kita tetapkan tadi. Ada tanggal 12, 13 dan 14. Di sini dibuat pattern. Ya, ketika sudah jadi seperti ini hasilnya. Oke.
Jadi itu tadi teman-teman proses pembuatan kalender beserta hari libur dan penandaan hari libur pada Gantt chart. Oke, selanjutnya kita akan membuat task name hingga predecessor dan resource name. Setelah task name dibuat, yaitu merubah task mode, di mana task mode ini kita rubah menjadi auto schedule. Setelah itu kita tentukan durasi dari survei rumah kos ini. Pada survei rumah kos membutuhkan durasi selama 4 hari. Dan perhitungan KWH tiap ruangan dibutuhkan 4 hari. Kemudian kita masukkan survei rumah kos perhitungan KWH tiap ruangan menjadi bagian dari persiapan awal. Dengan cara select kedua kolom ini, kemudian kita pilih indent task. Nah, pada tahap ini menjadikan survei rumah kos perhitungan KWH tiap ruangan menjadi bagian dari persiapan awal. Nah, selanjutnya, setelah ini terbentuk, selanjutnya kita mengisi predecessor, yaitu mengisi kapan project itu dimulai. Setelah melakukan task ini, selanjutnya kita menuju predecessor. Kiranya task yang lebih lengkapnya akan menunjukkan seperti ini. Pada predecessor, kita menentukan tahapan project ini kapan dimulainya. Misalnya pada perhitungan KWH dilakukan setelah survei rumah kos berlangsung atau setelah survei rumah kos selesai. Yaitu dengan cara pada kolom predecessor kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian kita klik kolom 2 yang merupakan survei dari rumah kos. Nah, maka pada Gantt chart akan terjadi continue. Dan selanjutnya kita lakukan pada ini, survei barang dilakukan setelah perhitungan KWH atau ruangan. Dan pembelian alat bahan dilakukan setelah survei barang. Penyisian panel dilakukan pada saat setelah pembelian alat dan bahan. Kemudian perakitan panel dilakukan setelah mendesain panel selesai. Dilakukan hal yang sama pada semua kolom yang tertera. Pada perbedaannya hanya terjadi pada kolom revisi kesalahan pada panel, di mana kita memasukkan D, yang di mana berarti revisi kesalahan pada panel dilakukan setelah 1 hari pengerjaan dari trial instalasi panel dilakukan. Berarti revisi kesalahan pada panel dilakukan pada hari kedua dari trial instalasi panel ini. Maka pada Gantt chart akan terlihat seperti ini. Ini merupakan chart dari trial instalasi panel, yang di tengah-tengahnya terdapat chart dari revisi kesalahan pada panel. Nah, ini berarti dilakukan ketika trial instalasi telah berjalan 1 hari, dan pada hari keduanya dilakukan revisi kesalahan panel. Dan instalasi produk dilakukan setelah revisi kesalahan pada panel selesai. Demikian pengerjaan dari task dan predecessor. Nah, setelah kita ngebikin predecessornya ini, kita akan ngebuat resource-nya. Nah, pertama itu kita ke bagian resource, lalu di bagian team planner ini kita klik ke resource sheet-nya. Nah, di bagian resource sheet-nya ini kita bisa nentuin pekerjaannya siapa dan bahannya apa aja. Misalkan nih kita mau bikin kita mau masukin pekerjaannya siapa, kita klik tadi yang add resource lalu ke work resource ya. Nah, di sini kita bisa masukin misalkannya teknisi desain panel. Nah, lalu inisialnya misal kita ubah dari P, grupnya nanti kita masukin teknisi. Nah, untuk standar rate ini itu dia dibayar
berapa per hari ya. Dia seharusnya bukan per jam ya. Standar kita itu per hari. Misalnya kita kasih masuk 200.000 per hari, nanti jadi kayak gini. Lalu untuk overtime rate ini, misalnya kalau dia kerja lembur, kita masukkan harganya itu 100.000 per jam. Lalu kalau kita udah masukin pekerjaannya, kita bisa coba tambahin material resource-nya ini. Nah, misalkannya kita masukin MCB ya. Lalu untuk material ini maksudnya satuannya dia itu apa, misalkannya piece. Lalu di bagian grup ini kita masukin material. Lalu untuk harganya itu misalnya kita kasih masuk 50.000. Nah, kalau kita udah masukin semuanya, nanti akan seperti ini ya. Misal teknisi desain panel, teknisi rakit panel ya, lalu bahan-bahannya. Nah, kalau kita udah nentuin resource-nya itu, kita bisa balik lagi ke Gantt chart-nya. Lalu kita bisa tentuin misalkannya survei rumah kos yang ngelakuin itu, yang melakukan survei itu misalkannya si pemegang projectnya. Kita klik lalu presenter. Lalu misalkan kita mau melakukan desain panel, misalkannya itu yang ngelakuin desain panel itu teknisi desain panel, nanti akan muncul cost harganya sesuai dengan yang tadi ya. Misalnya tadi kan kita udah tentu itu teknisi desain panel itu 200.000 per hari. Nanti bakal muncul harganya ya secara otomatis. Lalu misalkan nih kita mau di pembelian alat dan bahan ini kita misalnya mau nambah, masukin box panel, MCB, lalu wire. Nah, nanti akan otomatis juga muncul sesuai yang tadi kita udah tentuin di resource-nya. Nah, kalau misalkan kita sudah nentuin, maka kita bakal bisa lihat nih nanti dia pada misalkan ya pas survei rumah kos itu yang lakuin itu pemegang project, lalu nanti pas ketika dia melakukan pendesainan panel yang dilakukan siapa aja, lalu bahan-bahannya nanti apa aja, kita bisa lihat di situ. Lalu kalau kita udah bikin di Gantt chart-nya ini, misalnya kita mau lihat berapa lama pekerjaannya itu, nah kita bisa lihat nih di tadi resource usage. Misalkannya kalau teknisi desain panel itu dia ngelakuinnya melakukan desain panel, nah itu nanti kita bisa lihat dia itu kerjanya itu selama 8 jam di hari Jumat. Lalu nanti kita bisa ngelihat juga bahan-bahan yang kita pakai itu jumlahnya ada berapa aja. Oke, teman-teman, di sini ada tambahan sedikit. Kenapa ini menjadi 6,94 hari? Padahal kan di sini ada 4 dan 4. Yang mana jika ditambah menghasilkan 8 hari. Nah, di sini solusinya adalah kita ke resource sheet. Nah, di sini para pekerja masih menggunakan kalender standar
Padahal kita sudah men-setting hari-hari libur. Lalu kita setting di sini kalender Indonesia, dan semua kita setting menjadi kalender Indonesia agar para pekerja ini bisa libur pada hari libur yang sudah ditentukan tadi. Oke, kita ke Gancar. Nah, oke. Lalu sudah tersetting seperti semula lagi menjadi 8 hari, 12 hari, dan 5 hari. Terlihat pada Gancar di sini pemegang project, misalkan pemegang project dia mengerjakan perhitungan KWH per ruangan dalam waktu 4 hari. Di sini 4 hari itu hari Jumat, hari Senin, hari Selasa, dan hari Senin, hari Selasa selanjutnya. Karena mengapa begitu? Karena dipotong libur di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Sabtu Minggu pada minggu sebelumnya. Jadi bisa jadi seperti itu. Oke, jadi sekian untuk pembuatan resource. Lalu nanti kita akan melanjutkannya dengan kurva S. Nah, berikut ini merupakan penjelasan tentang cost overview. Penjelasan ini dijelaskan dengan cara menunjukkan grafik kurva S. Kita bisa melihat grafik ini pada kanan atas. Grafik ini dimulai pada tanggal 3 Mei 2021 sampai tanggal 7 Juni 2021. Seperti yang kita bisa lihat pada grafik, pada pertengahan bulan, kelompok kami telah mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp4.598.000 untuk membeli alat dan bahan. Setelah itu, pada akhir bulan, kelompok kami mengeluarkan sejumlah uang lagi sebesar Rp2.400.000 untuk penginstalasian alat listrik pada proyek kami. Maka itu, secara total pada bulan ini, kelompok kami sudah mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp6.998.000 untuk membangun sebuah proyek ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost of runs. Nah, jadi cost of runs ini tuh dibagi menjadi dua. Ada dari test cost variance. Ini mungkin lebih ke arah pengeluarannya itu untuk apa gitu, kayak untuk untuk tahap-tahap apa. Nah, di sini saya bagi menjadi tiga, itu persiapan awal, alat dan bahan, dan juga penginstalasian. Nah, mungkin untuk lebih detailnya akan saya jelaskan dulu dari grafik di atas ini. Yang pertama, untuk persiapan awal, ini tidak memakan biaya sama sekali, kan hanya masih proses persiapan. Selanjutnya bisa kita lihat grafik naik tajam ke angka 4.500.000. Nah, ini karena ada tahap alat dan bahan, yang pasti akan membutuhkan budget yang cukup tinggi ya, untuk membeli alat dan bahannya. Selanjutnya grafik menurun karena hanya tersisa proses penginstalasian. Gitu. Nah, ini untuk detailnya bisa kita lihat untuk persiapan awal, itu budget yang dikeluarkan adalah 0. Alat dan bahan untuk lebih tepatnya itu sebesar Rp4.598.000. Untuk proses penginstalasian itu sebesar Rp2.400.000. Gitu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai resource cost variance, atau mungkin lebih ke arah dari mana gitu sumbernya. Nah, untuk yang pertama itu dari pegang project ini 0. Dan bisa kita lihat yang paling tinggi ini adalah dari teknisi rakit panel 1, itu sekitar 1.400.000. Dan yang sisanya ini seperti busbar, MCB 10A per IP, dan sisanya ini seperti MCB wire black, MCB wire yellow. Ini mungkin kenapa grafiknya menurun, karena mungkin lebih ke arah kebutuhan kabel-kabel seperti itu. Jadi tidak memerlukan budget yang cukup tinggi juga dibandingin sama seperti teknisi rakit panel 1, teknisi instalasi panel 1 yang membutuhkan budget yang lebih tinggi tentunya. Gitu. Nah, ini mungkin untuk lebih detailnya bisa kita lihat dari pegang project itu cost variance itu 0, teknisi desain panel 1 sebesar 200.000 untuk cost variance-nya. Teknisi rakit panel 1 itu sebesar 1.400.000. Untuk teknisi rakit panel 2 cost variance itu sebesar Rp1 juta.
Untuk teknisi instalasi panel 1 sebesar 1.200.000 dan yang terakhir untuk teknisi instalasi panel 2 itu sebesar 800.000. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang overview dari resource yang kita gunakan. Bisa dilihat di tab report, lalu klik resource, lalu klik resource overview. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di diagram pertama di sebelah kiri, kita dapat melihat ada diagram jam kerja untuk setiap resource, untuk setiap teknisi dan setiap pekerja. Bisa dilihat contohnya dari pemegang proyek di sini memiliki jam kerja yang paling tinggi, yaitu sekitar 100-an jam. Detailnya ada di tabel yang paling bawah. Lalu lihat contoh lain, ada teknisi desain panel yang jam kerjanya di bawah 20 jam. Ini diagram untuk memudahkan kita untuk melihat dan merangkum jam kerja setiap teknisi. Untuk detailnya, ada di bawah, di tabel ini. Contohnya pemegang proyek, bekerja dari hari Senin, tanggal 3 bulan 5. Lalu finish bekerja atau selesai bekerja di hari Kamis tanggal 20 bulan 5. Lalu di sebelahnya ada informasi tentang total jam kerja yang dia kerjakan. Begitu juga untuk teknisi-teknisi lain atau resource lain yang bekerja, akan ada informasi dari start working, finish, sampai juga total jam kerja